Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Guru minta maaf karena harus pakai mic karena suaranya hilang, sakit ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semuanya sehat yang masuk hari ini, Bu Guru yang kurang sehat. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Mbak Farosa. Kenapa Mbak Farosa tidak masuk? Sakit. Mari kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh. Sebelum masuk pada materi, Bu Guru mau bermain tepuk. Masih ingat tepuknya Bu Guru? Tepuk warna apa tepuk satu? Tepuk satu. Kalau tepuk warna harus lebih konsentrasi. Tepuk satu. Ingat, konsekuensinya nanti kalau salah tepuk, gak konsentrasi, nanti ada pertanyaan dari buku guru. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Dua. Ayo berdiri yang salah. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk pramuka. Nah, Mas Azam berdiri. Satu lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua. Satu. Tepuk satu. Mbak Mila sudah dapat 3. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Guru untuk mengingat materi yang telah lalu. Mas Azam, sebutkan rukun haji. 1. Ingat rukun haji? Ayo. Wukuf. Yang terus lanjutnya tawaf. Lagi sa'i. Apalagi tahallul. Lanjutnya tertib. Satu lagi. Yang pertama tadi belum. Apa? Ihram. Tepuk tangan untuk Mas Azam. Ingat kalau rukun haji harus tertib. Soal untuk Mbak Mila. Mbak Mila, sebutkan syarat haji yang pertama. Harus Islam. Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Mila. Sebutkan, duduk Mbak Mila, syarat haji yang selanjutnya. Ayo. Balik. Lanjutnya ada yang tahu? Ayo semuanya ya, Mas Arya. Habis balik apa? Mampu. Setelah itu merdeka. Ada yang lain? Berakal sehat. Sudah? Nah, itu syarat rukun haji. Alhamdulillah anak-anak masih ingat dengan materi yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi umroh. Tujuan dari pembelajaran umroh kali ini ialah agar anak-anak mengetahui bagaimana tata cara umroh, mulai dari syarat, rukun, dan ketentuan umroh. Umroh tidak jauh beda dengan haji, karena umroh adalah bagian dari haji. Tapi umroh hukumnya sunnah. Pintar. Kalau haji hukumnya apa kemarin? Wajib bagi yang mampu untuk pertama kali. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, Ibu punya permasalahan yang nantinya harus anak-anak selesaikan. Anak-anak saya bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok Ar-Rahman, satu kelompok Ar-Rahim. Nah, tugas ini harus diselesaikan berkelompok. Menyelesaikannya nanti setelah akan dijelaskan materinya.
Oke, jadi anak-anak mendengarkan dengan seksama, kemudian dapat menyelesaikan tugas kelompok. Ingat, di situ ada dua cerita. Satu cerita satu untuk Ar-Rahman, Ar-Rahman. Cerita dua untuk Ar-Rahim. Pada cerita satu tersebut menjelaskan Pak Rahim seorang muslim, orang yang taat beribadah pada bulan Ramadan. Pak Rahim menunaikan ibadah umroh, akan tetapi beliau belum mengetahui apa saja rukun umroh. Kemudian beliau bertanya pada temannya dan saudaranya. Ternyata tidak tahu teman dan saudaranya. Nah, tugas kelompok satu yaitu bantu Pak Rahim untuk menemukan dan mengetahui apa saja rukun umroh. Ingat ya, rukun umroh. Kelompok dua, Pak Rahman seorang muslim. Dulu beliau sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Sekarang beliau ingin menunaikan ibadah umroh bersama istri dan anaknya. Akan tetapi beliau belum pernah mengetahui perbedaan haji dan umroh. Tugas kelompok dua yaitu bantu Pak Rahman untuk menemukan perbedaan antara haji dan umroh. Sudah tahu tugasnya masing-masing? Nah, kalau sudah tahu, sekarang lihat ke papan, Ibu akan menjelaskan. Sebelumnya akan saya bagi materi, tambahan materi untuk literasi anak-anak, untuk membantu nanti pas pembelajaran. Nah, ketentuan ibadah umroh. Lihat pada slide pertama. Ketentuan ibadah umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung, sama seperti haji. Berkunjung ke mana? Ke Baitullah atau ke Makkah al-Mukarramah, mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah umroh. Ingat, kita bahas umroh. Niatnya berbeda nanti. Kalau haji niatnya haji, kalau umroh niatnya umroh. Hukum umroh adalah asalnya wajib. Kenapa? Karena umroh adalah rangkaian daripada haji. Akan tetapi umroh bukan rukun dari haji, maka hukumnya adalah sunnah sesuai dasar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lanjut, waktu pelaksanaan umroh. Seluruh hari dalam 1 tahun kecuali pada tanggal Arafah. Tanggal Arafah yaitu tanggal di mana ketika musim haji para jamaah haji itu melakukan wukuf di pada Arafah. Tanggal berapa kemarin wukuf? Tanggal 9 Arafah. Berada di bukit Arafah untuk melaksanakan wukuf. Syarat umroh dan rukun umroh. Syarat umroh sama seperti haji. Yang pertama harus Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat mampu baik segi biaya, kesehatan, jasmani dan rohani. Kalau masih sakit berarti belum dikatakan mampu karena sakit. Lanjut, rukun umroh. Rukun umroh 1 ihram. Ihram, masih ingat ihram? Ihram itu berniat untuk melakukan umroh. Diawali dengan memakai 2 helai kain ihram bagi laki-laki. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan tidak boleh ditutupi ketika melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali pintar. Diawali dari Hajar Aswad. Hajar Aswad sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kembali ke Hajar Aswad. 1, 2, 3 sampai 7 kali. Yang ketiga sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara bukit Sofa Marwah. Berapa kali? 7 kali. Yang keempat tahallul. Tahallul itu apa? Memotong rambut. Bulan buatan yang rambut itu sendiri. Dikerek pinter marah. Cukup dikerek sebagai
syarat untuk tahallul. Lah kok dikerek dong, lah mboten enten rambute. Mosok pakai rambut pasangan, mboten pareng. Nggih. Bon, yang terakhir tertib harus berurutan. Jadi kalau rukun umroh di sini tidak ada wukuf. Ada wukuf? Tidak ada. Wukuf kita temukan pada rukun haji. Ya, tadi yang disuruh perintah untuk mencari perbedaan haji dan umroh. Lanjut. Sunnah ibadah umroh yang pertama mandi, baca basmalah, berdoa setelah membaca talbiyah. Bagaimana bunyi talbiyah? Ada yang bisa? Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu bunyi talbiyah. Kemudian membaca zikir ketika tawaf, membaca zikir. Salat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk ke Ka'bah itu kalau bisa. Karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan masuk ke dalam Ka'bah. Dari sini ada pertanyaan? Ada. Katakan yang mau tanya? Boleh. Bolehkah? Boleh. Namanya haji qiron, berbarengan. Haji kan ada 3, ifrad, tamattu, qiron. Nah, yang ditanyakan Mbak Ica yaitu haji qiron. Jadi hajinya bersamaan dengan umroh, dilakukan pada satu waktu tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimana jika ketika menyisir rambut lalu ada rambut yang kotor? Ketika menyisir rambut ada rambut yang kotor. Padahal ketika umroh kan nggak boleh ada yang terputus dari kita. Potong kuku juga nggak boleh. Bolehnya sebelum ihram. Kalau pas ihram nggak boleh. Sudah melaksanakan rutinitas rukun haji nggak boleh. Atau rukun umrah juga nggak boleh. Bagaimana? Maka harus membayar dam. Kenapa? Karena itu disisir sengaja menyisir. Kalau sakit rambutnya blondol sendiri nggak apa-apa karena memang sakit. Kalau nyisir rambut otomatis rambutnya akan putus karena tertarik oleh sisir, maka berkewajiban membayar. Dan apa dam kemarin? Denda. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana jika kukunya sakit? Apakah boleh dipotong? Kalau sakit boleh, tapi kalau masih bisa bertahan untuk menyelesaikan rutinitas rukun umrah sampai selesai, ya ditahan dulu. Karena darurat itu boleh dilakukan ketika sudah tidak ada jalan keluar yang lain. Kalau masih bisa ditahan, oh berarti aku masih mampu. Kalau sudah tidak mampu, sudah titik nol, boleh dipotong karena sakit. Ayo Mas Azam. Bagaimana jika rambut rontok dengan sendirinya? Boleh, nggak apa-apa. Karena rontok dengan sendirinya tanpa ada paksaan buatan disisir, maka tidak perlu membayar. Dan alhamdulillah. Sekarang diskusinya dikerjakan. Jadi boleh bergabung dengan yang lain, yang dengan temannya menyelesaikan tugas kelompok yang Ibu kasih tadi. Waktunya 5 menit, ya. Ya, di lembar materi ya. Di lembar materi itu ada literasinya untuk tambahan materi untuk anak-anak mencari jawabannya. Nih, ya bisa dibaca untuk membaca. Sudah selesai ya. Sekarang perwakilan dari kelompok Ar-Rahim dan Ar-Rahman mempresentasikan hasil kelompok masing-masing maju ke depan. Ayo membaca hasil diskusinya. Ibadah haji dan umrah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk beribadah kepada Allah. Namun juga memiliki perbedaan berikut adalah perbedaan antara umrah dan haji. Waktu khusus umrah waktunya bebas. Lanjut. Pada
manasik haji ada hukum. Pada manasik haji ada wukuf. Pada manasik haji umroh tidak ada wukuf. Paham semuanya? Nah, jawabannya? Ikhlas Bapak Ar-Rahim. Good job. Ayo Bapak Ar-Rahman, perwakilan. Ayo. Menjelaskan tentang syarat dan rukun umroh. Syarat umroh Islam berakal sehat baik mampu. Rukun umroh ihram tawaf sa'i tahalul dan takbir. Tepuk tangan. Benar? Ya. Alhamdulillah anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memahami materi dengan baik dan bisa menyelesaikan tugas kelompok. Sekarang tugas tes pengetahuan. Tes pengetahuan ini adalah tes pribadi. Jadi masing-masing harus mengerjakan tes pribadi ini sendiri. Gak boleh lihat punya teman. Nah. Sudah selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Karena waktu juga sudah habis, silakan kumpulkan ke depan lembar tugas masing-masing, nanti akan ibu koreksi sedikit. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, dari pembelajaran kali ini kesimpulannya apa? Bahwa umroh sama haji beda atau sama? Beda. Ada yang beda, ada yang sama. Bedanya di mana? Kalau umroh tidak ada hukum, kalau haji ada. Hukumnya haji apa? Wajib. Kalau umroh sunnah. Oke, harus dipahami. Perginya sama ke Mekah, cuma hari dan bulannya berbeda. Kalau umroh semua waktu bisa. Kalau haji hanya waktu-waktu tertentu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga ada manfaat barokahnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Silakan.